Kamu tidak punya tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan apa yang orang lain pikir harus kamu capai. Saya tidak punya tanggung jawab untuk menjadi seperti apa yang mereka harapkan. Itu kesalahan mereka, bukan kegagalan saya. Mengkhawatirkan pendapat orang lain, sah-sah saja, karena bisa saja pendapat mereka mengandung wawasan yang berharga, tetapi kalau kita terlalu fokus pada pendapat orang lain hingga menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan apa yang orang lain mungkin pikirkan, itu bisa membuat kita capek batin, bahkan menderita. Ini tidak hanya berpotensi membahayakan, tetapi juga tidak perlu. Video ini akan menjelaskan 7 alasannya, berdasarkan beberapa konsep psikologi dan filsafat. 1. Kamu menyerahkan kekuasaanmu. Saat kita membiarkan kegembiraan kita bergantung pada pengakuan orang lain, kita memberikan kekuasaan atas keadaan emosional kita. Dengan sikap ini, terasa indah saat orang menyukai kita, tetapi ketika mereka tidak menyukai kita, kita menjadi sedih dan marah. Terutama sekarang di era sosial media, banyak orang menjadikan persetujuan dan penerimaan dari orang lain sebagai titik fokus dalam hidup. Perhatian yang positif kemudian menjadi syarat atas kebahagiaan kita, yang sepenuhnya bergantung pada keinginan orang lain yang ingin kita buat terkesan. Ini bahkan bisa membuat kita kecanduan. Kita ingin mengesankan orang banyak, bahkan mereka yang tidak kita kenal. Padahal, banyak dari mereka memiliki pendapat yang selalu berubah-ubah tanpa isi atau bahkan benar-benar tidak berpengetahuan. Jadi, mengapa kita membuang-buang waktu kita untuk mencoba membuat mereka agar menyukai kita? Filsuf Stoik Seneca mengatakan, betapa gila orang yang meninggalkan ruang kuliah dengan perasaan bahagia hanya karena tepuk tangan dari orang-orang bodoh? Mengapa kamu merasa senang dipuji oleh orang yang kamu sendiri tidak bisa puji? 2. Itu di luar kendalimu. Profesor filsafat William Irvin mengusulkan konsep 3 kendali. Pertama, hal-hal yang sepenuhnya dalam kendali kita. Kedua, hal-hal yang sama sekali tidak dalam kendali kita. Dan ketiga, hal-hal yang dalam kendali kita sebagian, tetapi tidak sepenuhnya. Pendapat orang lain termasuk dalam kategori kedua dan ketiga. Dalam beberapa kasus, tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai apa yang orang lain pikirkan. Misalnya, kita tidak bisa mengubah apa yang seseorang katakan di masa lalu, dan kita tidak bisa mengubah ketidaksetujuan orang tua terhadap kita ketika mereka sudah meninggal. Tetapi kita dapat mempengaruhi orang saat ini dengan kata-kata dan tindakan kita. Meskipun perilaku kita bisa sangat berpengaruh, hasilnya tetap tidak tergantung pada kita. Oleh karena itu, mengkhawatirkan tentang apa yang terjadi di otak orang lain itu sia-sia, dan kita lebih baik fokus pada tindakan kita. 3. Itu adalah cerminan mereka, bukan kamu. Seringkali, bagaimana orang bereaksi terhadap kita, secara langsung mencerminkan diri mereka sendiri. Ketika kita menerima kebencian, dicuekin, atau kesedihan sebagai reaksi terhadap tindakan kita, atau bahkan keberadaan kita, kita perlu menyadari bahwa itu mungkin bukan sepenuhnya tentang diri kita secara pribadi. Mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi sikap, atau perilaku mereka, seperti perasaan mereka sendiri, pengalaman masa lalu, atau masalah pribadi yang sedang mereka hadapi. Selain itu, orang-orang ini bisa saja mengekspresikan bagian dari alam bawah sadar mereka tanpa menyadarinya. Psikiater Swiss Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai pantulan. Jung percaya bahwa orang cenderung menekan beberapa bagian yang diri mereka tidak inginkan ke dalam alam bawah sadar mereka, dan membentuk yang beliau sebut the shadow. Konsekuensinya adalah bahwa kita tanpa sadar mengetahui apa yang ada pada orang lain pun ada dalam diri kita, sebagaimana apa yang tidak kita sukai pada diri orang lain adalah apa yang tidak kita sukai dalam diri kita. Dengan memahami hal ini, kita dapat menempatkan pendapat orang lain ke dalam pilihan sudut pandang, bukan sebagai suatu kebenaran mutlak. 4. Kamu bukanlah pusat alam semesta. Ketika kita mencoba membayangkan betapa luasnya alam semesta,
kita mulai menyadari bahwa diri kita sendiri sebenarnya tidak terlalu berarti. Meskipun kita cenderung melihat diri kita sebagai pusat segalanya karena kita hanya melihat dunia melalui sudut pandang kita sendiri. Ketika kita berpikir bahwa kita adalah pusat dari segalanya, maka kita akan khawatir akan pendapat orang lain. Sebenarnya, kebanyakan orang lain pun sangat sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka juga, sama seperti kita, jadi mereka tidak memiliki waktu untuk memperhatikan orang yang berusaha membuat mereka terkesan. Secara keseluruhan, pendapat orang tentang kita bersifat singkat dan tidak pasti, dan kesalahan kita dengan cepat terlupakan bersama dengan segala usaha kita untuk membuat mereka terkesan. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, banyak orang yang dulunya dikenang, sekarang telah dilupakan, dan orang-orang yang mengingat mereka juga sudah pergi. 5. Menghancurkan keaslian diri kita. Seorang filsuf Jerman bernama Friedrich Nietzsche membenci perilaku keseragaman yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Jika bisa berbeda, mengapa mesti sama? Ia membedakan antara mental majikan dan mental budak. Mental majikan adalah orang-orang yang memiliki tekad yang kuat untuk menciptakan nilai dan aturan bagi budak. Sementara mental budak, hidup dalam keseragaman, mereka nurut, tetapi juga menentang majikan mereka secara diam-diam. Namun, orang-orang dengan mental budak ini tidak ingin naik ke posisi yang lebih tinggi, mereka ingin menjadikan semua orang sama, terutama yang patuh, biasa-biasa saja, dan seragam. Begitu kamu menjadi bagian dari massa, mereka mengharapkan kamu untuk menjadi seperti mereka. Jika kamu menonjol, mereka melihatmu sebagai orang jahat. Jika kamu bertindak berbeda dari mereka, kamu bahkan bisa dianggap berbahaya karena orang cenderung takut pada hal-hal yang berbeda dan tidak biasa. Kesetiaan dianggap baik, sementara keaslian dianggap sebagai ancaman. Nietzsche mendorong kita untuk tidak menjadi majikan maupun budak, melainkan mendobrak sistem tersebut dan menjadi pribadi yang asli dan mewujudkan jati diri. Menurut pandangan Nietzsche, seseorang hanya bisa mencapai keagungan jika tidak memperdulikan pendapat orang lain dan standar yang telah ditentukan, serta dengan tegas menjalani jalan hidupnya sendiri. 6. Hidup ini terlalu singkat. Hasil survei dari 2.000 orang Inggris dewasa yang disebut National Worry Audit mengungkapkan bahwa rata-rata orang di Inggris menghabiskan sekitar 6,5 tahun hidup mereka untuk mengkhawatirkan sesuatu. Banyak dari kekhawatiran ini berkaitan dengan pendapat orang lain terhadap dirinya, secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, 28% orang Inggris khawatir tentang penampilan mereka, 21% khawatir tentang apa yang akan dipakai, dan 17% tentang bau badan mereka. Harapan hidup rata-rata orang Inggris saat ini adalah 81 tahun, yang berarti mereka menghabiskan 8% dari hidup mereka mengkhawatirkan hal ini. Jika mereka berhenti khawatir tentang pendapat orang lain, maka mereka akan memiliki sekitar 2 tahun tambahan untuk menikmati hidup atau melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tetapi meskipun 81 tahun terbilang cukup lama, itu hanya sebagian kecil waktu dari umat manusia secara keseluruhan di planet bumi. Betapa sia-sia energi yang terbuang untuk menghabiskan kehidupan yang singkat ini untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi, ketidakpastian dan kematian dapat menjadi pengingat yang bagus untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini. 7. Kamu yang paling mengenal dirimu sendiri. Meskipun orang lain dapat memberimu sudut pandang yang berharga tentang perilakumu, orang yang paling tahu tentang kamu adalah dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa dekat kita dengan orang lain, pikiran kita tetap menjadi ruang pribadi dan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang kita tunjukkan ke dunia. Menurut psikolog Carl Jung, kita memiliki beberapa aspek diri, salah satunya adalah persona. Persona adalah apa yang kita perlihatkan ke dunia, tetapi itu hanya lapisan terluar dari diri kita sebenarnya. Sebuah topeng yang dibuat di satu sisi untuk memberikan kesan yang pasti pada orang lain,
dan di sisi lain untuk menyembunyikan sifat sejati pribadi. Beberapa orang bisa melihat melalui celah-celah topeng kita dan menangkap perilaku yang bahkan kita sendiri tidak sadari. Namun, mereka tidak dapat sepenuhnya memahami motif, rahasia, dan sifat kepribadian tersembunyi kita, karena hanya kita yang tahu hal itu. Jadi pemikiran orang tentang kita berdasarkan apa yang mereka rasakan seringkali tidak sejalan dengan kenyataan. Oleh karena itu, penilaian dari orang lain bisa sangat membantu, tetapi kebenaran sejati terletak dalam diri kita sendiri. Jauh di lubuk hati yang terdalam, kita tahu apa yang kita inginkan. Semakin setia kita pada diri sendiri, semakin asli kita menjadi, dan otomatis semakin sedikit pula kita mencoba memenuhi harapan orang lain. Itulah yang membuat kita menjadi diri yang sejati.